mengatakan kalau biaya rumah sakit akan ditanggung olehnya, dan itu membuat mereka terkejut. Awalnya, pria bernama Malik ini bersikeras ingin mengganti, tapi dia melarangnya. Dia ikhlas membantunya. Toh, dia kecelakaan. Setelah berdebat dengan Naila alias Karin, bagaimanapun juga dia akan ikut bertanggung jawab. Semula hanya bicara basa-basi, lalu perlahan mulai berbicara mengenai Karin. Matanya berkaca-kaca saat diberitahu Karin khawatir dan sempat panik. Dari raut wajah Malik, terlihat jelas dia sungguh mencintai istrinya. Dia bahagia mendengar Karin mengkhawatirkan keadaannya. Lalu bagaimana mungkin dia bisa menjadi perusak hubungan keduanya? Benar kata mama dan papanya, dia harus mengembalikan apa yang bukan miliknya. Sempat terbersih terasa ragu bahwa dia memang suaminya. Akan tetapi, setelah melihat foto-foto kebersamaan mereka di galeri ponsel, Loro sudah prasangka negatif seiring dengan desir perih yang menjelari hati. Bohong jika dirinya tidak sedih. Fandi sungguh mencintainya dan berharap dia akan menjadi istrinya yang sesungguhnya. Tapi ternyata takdir berkata lain. Tak apa, asal dia bahagia. Aku juga bahagia. Aku yakin Karin dan anaknya membutuhkan Malik, bukan aku. Fandi juga sempat bertanya alasan mereka terpisah. Malik tidak menjawab panjang lebar. Dia hanya memberitahu kalau keduanya sempat terlibat pertengkaran hebat hingga Karin pergi. Akan tetapi melihat pribadi Karin yang tidak pernah mau keluar tanpa seizin suami palsunya, rasanya tidak mungkin dia pergi jika tidak ada alasan yang kuat. Namun, Fandi tidak bertanya lebih banyak meski hati penasaran. Toh, itu masalah pribadi rumah tangga mereka. Tidak baik dan tidak sopan jika dirinya ingin mengetahui lebih jauh lagi. Malik sangat kaget. Dia menangis saat diceritakan kejadian naas yang menimpa istrinya itu. Malik juga tidak menyangka kalau Karin sungguh-sungguh hilang ingatan. Dia berpikir, Karin hanyalah pura-pura karena masih marah. Untuk masalah identitas Karin yang ditemukan petugas, dia juga tidak tahu. Mungkin aja tas atau dompetnya dicopet sebelum dia naik ke kapal tersebut. Malik berterima kasih atas semua pertolongannya. Sungguh, Fandi tidak membutuhkan itu. Dia melakukannya karena Karin. Sejak pertama kali melihatnya, ada perasaan aneh yang hadir begitu saja di sudut hati. Perasaan yang jarang dia rasakan kepada wanita lain. Itulah sebabnya keluarga dan teman-teman sering meledeknya dengan sebutan bujang lapuk karena tidak kunjung mendapatkan pasangan. Entahlah, Fandi sendiri tidak tahu kenapa susah sekali jatuh cinta. Akan tetapi dengan Karin semuanya berbeda. Bahkan dia jadi sering datang ke rumah sakit meski jadwal praktek tidak ada. Tanpa berpikir panjang langsung mengambil alih tanggung jawab dan mengakuinya sebagai istri. Awalnya teman-teman dokter lain melarang dan menyarankan melaporkan masalah ini pada aparat berwajib. Tapi Fandi menolak. Meski sempat terjadi perdebatan, akhirnya mereka angkat tangan dan menyerahkan tanggung jawab Karin padanya. Malik meminta agar Karin dikembalikan kepadanya. Hatinya seperti diremas-remas, tapi sebisa mungkin tetap terlihat tenang. Fandi tidak boleh terbawa perasaan. Bagaimanapun juga mereka suami istri, sedangkan dia, Fandi hanyalah orang asing. Lagi pula Karin berhak mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini, yang tidak bisa dia berikan, yaitu nafkah batin. Fandi yakin Karin tidak sungguh-sungguh mencintainya. Dia begitu karena tahu dirinya ini adalah suaminya. Fandi meminta Malik untuk bersabar. Karin tentu akan dikembalikan setelah Malik sembuh total. Fandi ingin memastikan keduanya aman, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi seperti yang dilakukannya selama 1 tahun lebih ini. Jika Malik saja belum bisa mengurus diri sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menjaga anak dan istrinya? Namun, sudut hati ininya menyimpan alasan lain. Ya, dia ingin mengambil sedikit waktu lagi bersama keduanya. Aku masih ingin menjadi suami pura-puranya. Fandi tidak ingin ada dusta. Dia mengatakan dengan jujur pada Malik bahwa dia jatuh cinta kepada istrinya. Jelas dia kaget dan terkejut, bahkan sikap ramahnya langsung berubah. Tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Suami mana yang tidak marah jika istrinya dicintai pria lain? Fandi menjelaskan kepadanya kalau dia tidak perlu khawatir.
Sebesar apapun cintanya pada Karin itu tidak akan berpengaruh apa-apa, karena ini cinta terlarang. Tidak mungkin dia memaksakan istri orang lain untuk menjadi miliknya meskipun hati yang sakit dan perih. Ini pertama kalinya Fandi tergila-gila pada wanita dan ternyata dia istri orang lain. Andai saja dia seorang janda, mungkin semuanya akan lebih mudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Biwati. Dia tengah menemani Kamal bermain di ruangan tengah. Fandi tersenyum merentangkan tangan saat melihat Kamal tertawa senang melihat kedatangannya. Dengan lincahnya dia merangkak mendekat. Anak papa yang tampan, pujinya sembari mengangkatnya ke dalam gendongan. Kenapa? Kangen dengan papa? Dia menciumi wajahnya dengan gemas hingga dia terkekeh geli. Kamal memainkan jambang sesekali memukul-mukul pipinya pelan sembari tertawa. Fandi mengadah, mengembuskan napas perlahan untuk mengurangi sesak di dada. Tak lama lagi dia akan kehilangan Kamal, bayi lucu dan menggemaskan yang sudah seperti anaknya sendiri. Bahkan baru tersadar kalau nama yang dia berikan seperti gabungan dari nama Karin dan Malik. Bapak baik-baik aja? Ya, Bi, saya tidak apa-apa. Jawabnya sembari menyeka sudut mata dengan telunjuk. Aku gagal menahan diri untuk tidak menitikkan air mata. Ternyata sesakit ini kehilangan orang-orang yang kita cintai. Aku sudah terlanjur mencintai keduanya dengan dalam. Karin dan Kamal udah seperti bagian dari hidup ini. Naila di mana, Bi? Ibu sedang istirahat, baru aja minum obat untuk sakit kepalanya lagi. Apa ada sesuatu yang aneh dengannya? Tidak ada, Pak. Tapi Bu Naila lebih banyak diam seperti melamun. Oh ya udah, titip Kamal lagi ya. Aku mau mandi, terus lihat keadaannya dulu. Ujarnya sembari mengembalikan Kamal kepadanya. Kamal menangis, tangannya bergerak-gerak ingin meraihnya, meminta digendong kembali. Sebentar ya, Papa mau lihat Mama dulu. Kamu main lagi sama Biwati? Fandi mengusap kepalanya, lalu pergi menuju kamar di lantai 2. Ketika masuk ke dalam kamar, Karin tengah meringkuk dengan posisi menghadap jendela. Dia meletakkan tas kerja di atas meja rias, lalu berjalan menghampirinya, menyelimuti sebatas pinggang. Tangannya sempat terulur ingin membelai kepalanya yang selalu tertutup himar, tapi niat itu dia urungkan. Sudah cukup aku melakukan itu. Jika terus berperan sebagai suaminya, akan semakin sulit bagiku untuk melepaskan Karin. Hanya menambah siksaan pada hati ini. Fandi kembali berjalan menuju kamar mandi sembari menghela napas berat. Rasanya sesak. Usai mandi, dia kembali mendekati Karin yang masih berada di posisi seperti tadi. Obat itu memang mengandung efek samping mengantuk. Sakit kepalanya udah lama jarang kambuh. Baru kali ini dia sampai meringis dan menangis kesakitan lagi. Fandi duduk di tepi ranjang, memandanginya dalam diam, dengan mata yang kembali terasa memanas. Terbayang kembali bayangan kejadian di masa lalu, bagaimana paniknya dia mengangkat tubuh Karin dari pinggir sungai dan segera membawa ke rumah sakit, menjaganya siang malam saat dia koma. Ada dua hal yang paling sulit dilupakan. Pertama, ketika dia selalu berusaha menenangkan Karin yang sering mengalami mimpi buruk, hingga membuatnya menjerit dan menangis ketakutan. Kedua, ketika dia menunggu di luar ruangan dan tidak putus doa untuk dia yang tengah berjuang melahirkan Kamal setelah melewati masa-masa kehamilan yang sulit. Kandungan Karin lemah, sungguh. Sebuah keajaiban kandungan itu bisa selamat dari peristiwa naas yang menimpanya. Dia terisak pelan, merasa kalah. Benar-benar tidak mampu lagi menahan diri untuk tidak menangisi apa yang akan terjadi nanti. Dia akan kembali kesepian seperti dulu. Mas, dia terkesiap, secepatnya menyeka air mata, lalu berusaha kembali terlihat tenang. Mas, kenapa nangis? Tanyanya khawatir, sembari mengambil posisi duduk. Karin hendak menyentuh wajahnya untuk menghapus air mata, tapi Fandi menghindar. Membuat raut wajahnya terlihat kaget sekaligus bingung. Dia menatapnya dengan bola matanya yang bergerak-gerak gelisah. Mas, kenapa? Mas marah padaku?
Tanyanya lembut. Dan dia menggeleng. Lalu? Tanyanya dengan kening berkerut dalam. Tidak ada apa-apa, maaf. Hanya itu jawaban yang terucap. Fandi tidak mungkin mengatakan sekarang kalau mereka bukan suami istri. Mas, nangis kenapa? Dia mengulang pertanyaan tadi. Tidak apa-apa, aku hanya khawatir dengan keadaanmu. Ini pertama kalinya sakit kepalamu kambuh lagi setelah sekian lama. Jawabnya lalu berdiri. Tidak usah khawatir mas, aku baik-baik aja kok. Dia tersenyum. Senyum yang rasanya membuat Fandi ingin langsung menghambur ke dalam pelukannya sekarang juga. Menangis, mengadukan semua rasa sakit yang tengah menyiksanya. Dia bisa gila. Istirahatlah lagi, Kamal, biar aku yang menjaganya. Ujarnya lalu berbalik dan pergi. Mas, panggilan Karin menghentikan langkahnya yang belum jauh. Tak lama, tangan dengan jemari lentik itu melingkari lengan Fandi. Karin terkejut, menatap kecewa sekaligus sedih saat Fandi melepas rangkulannya. Maafkan aku, Karin. Maafkan aku karena menyakitimu seperti ini. Mas, lirihnya dengan tatapan sendu. Tanpa merespon ucapannya, Fandi langsung pergi dengan langkah lebar. Tangan mengepal menahan nyeri di dada. Dia tidak tahu pandangan matanya sudah memburam karena air mata. Akan tetapi Karin tidak boleh melihatnya menangis lagi. Tidak boleh, dia harus terbiasa tanpa dirinya. Kini meski mereka berada dalam satu ruangan bersama, tapi tak ada percakapan yang terjadi. Karin berusaha mencairkan kebekuan dengan mengajak bicara, tapi Fandi hanya menjawab seperlunya. Makan malam pun berlangsung dalam kesunyian, hanya suara denting sendok dan celotehan Kamal yang tengah disuapi Biwati yang terdengar di sini. Meski tidak melihatnya, tapi Fandi tahu sepanjang mereka makan, Karin selalu menatapnya yang selalu menunduk menatap piring. Sudah pasti dia bingung dengan perubahan sikapnya ini. Maaf Karin, ini demi kebaikan kita berdua, supaya kita terbiasa tanpa kehadiran dan interaksi satu sama lain. Itu akan lebih memudahkanmu menerima kenyataan saat aku menceritakannya nanti. Pukul 10 malam, Fandi naik ke kamar dan mengambil jaket. Karin yang baru selesai menidurkan Kamal langsung mengejar langkahnya. Mas mau kemana? Malam-malam begini? Tanyanya sembari menghalangi pintu. Aku ada urusan di luar, kamu tidur duluan aja? Jawabnya dingin. Urusan apa mas? Urusan dengan teman-temanku. Tentu saja, kami harus membicarakan masalah rumah sakit. Jawabnya berbohong. Tapi kenapa harus sekarang? Apa tidak bisa besok pagi aja? Ya Allah, rasanya Fandi ingin berteriak, memaki diri sendiri melihat tatapannya yang terlihat begitu sedih. Tidak bisa, ini penting. Jawabnya setenang mungkin. Apa aku berbuat salah? Kenapa sikap mas tiba-tiba berubah dingin seperti ini? Katakan kepadaku kalau aku melakukan kesalahan mas, biar aku memperbaikinya. Ucapannya sedikit bergetar dengan setitik air mata yang lolos, tapi Karin dengan cepat menghapusnya. Jangan salah sangka, ini tidak ada hubungannya denganmu Karin. Ucapnya yang langsung membuatnya menatap Fandi dengan kening berkerut dalam. Maksudku, Naila, ralatnya cepat. Aku hanya sedang pusing masalah kerjaan, tolong mengerti aku. Ujarnya dengan tatapan datar. Mas, tidurlah, jangan begadang, atau kamu akan sakit lagi.